Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun sahabat-sahabat konsep berada. Pada saat ini kita akan memulai kembali diskusi sekolah sahabat kita yang kita akan boleh dengarkan melalui hamba Tuhan Pendeta Maro Papa Sitorus yang akan boleh membawakan materi singkat pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan memulainya, kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali mempelajari firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba Tuhan, Pendeta Papa Sitorus, supaya dia agar dia boleh mendapatkan kuasa daripada Tuhan, supaya setiap kali dia boleh menerangkan pelajaran sekolah sahabat, kami boleh pahami dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Baik, sahabat-sahabat konsep dimanapun sahabat-sahabat konsep berada, saat ini kita akan memulai dengan mendengarkan terlebih dahulu untuk materi sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda MC Torus yang akan boleh membawakannya kepada kita, dan kita boleh berinteraksi melalui kolom chat yang tersedia ketika Bapak Ibu sahabat-sahabat konsep menyaksikan di layar Facebook yang boleh ada, dan kita boleh sama-sama memfasilitasi untuk pertanyaan-pertanyaan Mas. Untuk waktu dan tempat ini kami persilakan kepada Pendeta Muda Maro Sitorus. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alex yang sudah memandu akan pertemuan kita malam hari ini. Saya menyapa sahabat-sahabat konsep, terima kasih banyak untuk kesetiaannya mengikuti tayangan kita setiap malam Senin, belajar sekolah sahabat bersama dengan konsep. Dengan saya share screen terlebih dahulu untuk kita melihat materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sahabat konsep yang terkasih, kita tentunya sudah banyak belajar tentang firman Tuhan sepanjang kuartal ini. Kita sudah lewati 3 pelajaran berturut-turut. Minggu lalu kita belajar tentang kontrak persepuluhan, ya, dan berkaitan juga dengan apa yang kita pelajari minggu lalu dengan apa yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Judul pelajaran yang keempat yaitu persembahan untuk Yesus. Ayat hafalannya diambil dari buku kitab Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sebagai pendahuluan, kita sudah belajar minggu lalu tentang persepuluhan. Kita akan masuk pada minggu ini belajar tentang persembahan. Selain persembahan persepuluhan, terdapat lain dari 90% yang harus kita, selain dari 90%, dari 90% yang harus kita berikan kepada Tuhan. Di sini kemurahan hati dimulai sebagai respon akan kemurahan Allah. Sebagai contoh, yaitu kita mengenal dengan persembahan penghapus dosa untuk kasih karunia Allah, persembahan syukur mengakui perlindungan Allah dan berkat kesehatan, kemakmuran, persembahan untuk orang miskin, persembahan untuk pemeliharaan rumah ibadah. Nah, jadi apa sebenarnya persembahan itu? Dari sekian banyak jenis persembahan yang harus diberikan, pelajaran kita menerangkan bahwa persembahan itu adalah merupakan bagian sambutan akan kasih Allah yang telah dinyatakannya kepada kita. Kita bisa baca nanti dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dan begitu banyak kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, maka respon kita yaitu menyambut kasih-Nya dengan memberikan persembahan. Nah, mari kita melihat bagaimana motif yang harusnya kita miliki ketika kita memberikan persembahan. Nah, dalam pelajaran hari Minggu ditekankan bahwa motif yang pertama ketika kita memberikan persembahan itu adalah motif bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana tadi ayat hafalan telah kita baca,
itu adalah sebuah seruan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Daud dengan menanyakan bagaimanakah kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Karena apa yang kita miliki semua adalah pemberian dari Tuhan. Dari Tuhanlah segala-galanya, dan dari tangan Tuhanlah kita memberikan apa yang Tuhan telah berikan. Jadi kita menyerahkan uang kepada Yesus, itu berarti kita menguatkan kasih kita kepadanya. Itu berarti persembahan adalah bukti kasih kita kepada Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada umatnya telah menyediakan akan begitu banyak berkat, akan segala kebutuhan jika umatnya menurut perintahnya. Dan di saat yang sama, persembahan kita adalah rasa syukur dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi persembahan adalah suatu pengalaman rohani. Kita dapat memberikan persembahan karena kita telah merasakan begitu dalam kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mengekspresikan kasih kita itu pada Allah dengan memberikan persembahan. Jika persembahan itu lahir dari motif memberi atas rasa syukur dari Tuhan, maka kita akan terdorong untuk memberikan dengan apa? Sukarela. Jadi seorang yang memberi dengan motif yang benar, motif dengan rasa syukur kepada Allah, maka dia tidak akan memberi dengan apa? Dengan hati yang bersungut-sungut. Tidak akan ada. Karena dia telah memiliki satu pengalaman rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ini perlu dipahami baik-baik kepada kita semua. Saat kita memberi persembahan, biarlah kita memberi dengan motif rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Lalu berapa besarkah persembahan itu harus diberikan? Nah, ini pertanyaan yang penting untuk kita pelajari baik-baik. Ya, karena kalau kita belajar akan firman Tuhan, belajar persembahan, kadangkala kita bisa terkecoh ataupun tergoda untuk mengkotak-kotakan persembahan. Ya, jadi berapa porsi untuk persembahan itu? Nah, di dalam firman Tuhan, kalau kita baca nanti dalam Ulangan 16 ayat 17, di sana ada sebuah pelajaran menarik untuk kita pelajari. Katakan di sana bahwa Tuhan telah menitipkan, telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Jadi, ketika kita memberikan persembahan, tadi kita sudah belajar bahwa persembahan itu adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan, maka persembahan itu juga adalah sebuah pengakuan ekspresi kita kepada karunia yang kita rasakan dalam hidup ini. Jadi, porsi persembahan kita yaitu berdasarkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Semakin banyak yang kita dapat dari Tuhan, maka semakin besarlah yang Tuhan tuntut dari kita. Maka dengan kata lain, masing-masing kita memiliki porsi-porsi yang berbeda. Si A tidak boleh disamakan porsi persembahannya dengan si B atau si C. Karena masing-masing berkat yang Tuhan berikan itu, ya, tentu kita sudah merasakannya masing-masing. Jadi porsi yang kita berikan menurut berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kembali lagi dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Maka jawabnya adalah tidak dapat. Apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Yang terbaik dapat kita lakukan adalah dengan berbuat baik pada pekerjaan Allah dan menolong orang lain. Tuhan telah memberikan berkat-Nya secara cuma-cuma, maka kita juga memberikan dengan cuma-cuma. Selalu ingatkan bagaimana kebaikan Allah kepada kita. Jadi persembahan yang kita berikan itu adalah sebuah rasa syukur. Ya. Bukan membalas kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu begitu sangat dalam, begitu sangat luas sekali kebaikan Tuhan. Dan kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Jadi, berapa porsi persembahan yang harus kita berikan? Itu kembali kepada kita semua dengan berkat yang Tuhan telah berikan. Terserah berapa pemberian kita kepada Tuhan,
Hal yang penting perlu kita pelajari adalah memberikan persembahan, tugas sebagai seorang Kristen. Mengabaikannya, maka menghancurkan rohani kita. Baik, kita berpindah kepada hari Selasa, persembahan dan ibadah. Dalam kitab suci memberikan aturan pelayanan ibadah. Ibadah itu belajar atau berkhotbah, berdoa, lalu memberikan layanan musik, bernyanyi, memberikan persembahan dan persepuluhan. Nah, itulah kira-kira bentuk ibadah yang kita lakukan dalam sebuah ritual. Dalam Ulangan 16 ayat 16, di mana ada kebiasaan yang telah dilakukan oleh pria dan keluarga Israel. Mereka datang untuk memberikan persembahan, datang ke rumah Tuhan. Bagi keluarga Israel kuno, memberikan persembahan bagi bagian dari sebuah ibadah. Jadi mereka sudah terbiasa untuk datang ke rumah Tuhan dan memberikan persembahan. Dan itu juga lah yang kita contoh pada saat ini. Kita semua sekeluarga, ketika ada ibadah di gereja maupun ibadah di rumah, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi saat kita memberikan persembahan, yang ditinggikan adalah Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita lupa, saat kita memberikan persembahan, bukan untuk kemuliaan kita, tapi harus meninggikan Tuhan. Karena kalau kita memberikan persembahan, yang kita tinggikan diri kita sendiri, maka ibadah kita, persembahan kita itu menjadi kekejian bagi nama Tuhan. Di hari Rabu, Allah memperhatikan persembahan kita. Ini sebuah pelajaran cerita yang menarik, kisah seorang janda yang memberikan persembahan di bait suci. Ya, kalau kita punya waktu nanti kita baca dalam Markus 12:41 sampai 44. Itu adalah sebuah kisah yang menarik. Di mana ketika orang-orang sedang memberikan persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang memasukkan persembahan dalam peti persembahan. Kemudian Yesus memuji persembahan janda miskin. Nah, dari kisah ini kita bisa mempelajari sebuah prinsip bagaimana memberikan persembahan. Saat janda ini memberikan persembahan, dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Nah, terbaik di sini adalah berdasarkan dengan apa yang ada kepadanya. Jika dibandingkan dengan yang memberi di bait suci, tentu jumlahnya jauh lebih besar timbang dari yang diberikan oleh janda ini. Tetapi Tuhan melihat bahwa persembahan janda ini adalah yang terbaik. Terbaik itu dilihat oleh karena apa? Oleh karena motifnya. Nilai besarnya persembahan dihitung berdasarkan harga dari mata uang. Itu secara apa? Secara pandangan. Melainkan kasih kepada Allah dan ketertarikan pada pekerjaannya yang telah mendorong perbuatannya itu. Cornelius adalah seorang pemberi yang murah hati. Hati Cornelius mengikuti persembahannya. Dia siap belajar lebih banyak mengenai Yesus. Doa dan kasihnya terikat erat dan menunjukkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Nah, dua contoh cerita ini adalah sebuah pelajaran penting bahwa persembahan yang kita berikan, Tuhan sungguh memperhatikannya. Nah, ada juga persembahan itu yang disebutkan dengan proyek khusus. Persembahan proyek khusus memberi dari toples besar. Nah, persembahan itu dibedakan menjadi dua, bisa juga disebut dengan aset equity, itu termasuklah uang tunai,
cek tabungan dan lain. Dan ada juga persembahan non liquid, itu bisa berupa barang-barang, investasi, rumah dan sebagainya. Ya. Banyak memberi persembahan liquid, dan ketika seseorang benar-benar tertarik tentang sesuatu, dia akan memberi dari aset non liquid. Buat contoh kisah pemberian besar non liquid dicatat dalam Alkitab. Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar. Ya, kita sudah tahu kisah ini, bagaimana persembahan itu adalah yang terbaik yang dia berikan. Kisah 4 ayat 36-37, Yusuf menjual seluruh ladangnya dan meletakkan hasilnya di kaki rasul-rasul. Intinya adalah persembahan dalam proyek khusus adalah sebuah pemberian besar. Tujuannya adalah untuk mendukung pelayanan dalam bentuk barang ataupun uang. Ya, ini bisa dalam sebuah proyek khusus yang besar yang dilakukan dalam pekerjaan Tuhan dan membutuhkan dana yang besar. Sebabnya persembahan yang bersifat demikianlah yang jumlah besar yang dibutuhkan ketika ada proyek besar yang sedang dikerjakan. Bagian yang terakhir, pendalaman, sebuah kutipan dari Ellen G. White dari buku Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 518 katakan, malaikat pencatat membuat catatan dimasukkan dalam pembendaharaan, dan juga hasil akhir dari cara itu diberikan. Mata Allah memperhatikan setiap rupiah yang diberikan kepada pekerjaannya dan kerelaan atau keengganan dari pemberinya. Motif dalam memberi juga dicatat. Mereka yang mengorbankan diri, orang-orang yang dikuduskan dan mengembalikan kepada Allah hal-hal yang adalah miliknya, seperti dituntutnya dari mereka, pasti akan dihargai menurut perbuatan mereka. Meskipun cara yang ditetapkan salah diterapkan, sehingga hal itu tidak mencapai sasaran dari donor, kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Mereka yang membuat pengorbanan dari jiwa yang sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju pada kemuliaan saja, tidak akan kehilangan upah mereka. Kutipan ini sangat memberikan kita sebuah pengertian yang mendalam tentang memberikan persembahan. Tuhan mencatat persembahan yang kita berikan, jumlahnya, bahkan juga Tuhan mencatat akan motif kita saat kita memberikan persembahan. Ada 3 poin penting kesimpulan yang dapat saya berikan. Yang pertama adalah yang dapat kita berikan kepada Yesus tentu bisa merupakan penyerahan tubuh kita, pikiran kita, talenta, harta kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, itulah bukti akan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu dan kita memberikan akan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pelayanan ibadah kepada Allah dalam bentuk persembahan ialah mengungkapkan kualitas komitmen penyembahan dan kasih kepada Allah dan pekerjaan. Poin yang ketiga, persembahan diberikan berdasarkan berkat yang Tuhan berikan. Penyembah datang ke bait tidak diizinkan datang dengan tangan hampa. Jadi pelajaran kita pada minggu ini adalah persembahan di luar dari persembahan persepuluhan. Mana persembahan ini adalah persembahan yang tidak dipatokkan nominalnya. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Pendeta Alex untuk kita akan berdiskusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Amaro Papasitorus yang sudah boleh menyampaikan materi dalam pembahasan kita sehubungan dengan sekolah sahabat kita di pelajaran yang keempat ini berbicara mengenai persembahan ya, dan lebih khususnya kita masuk kepada pelajaran persembahan untuk Yesus. Ya. Dalam materi-materi yang tadi boleh disampaikan itu adalah bentuk dari sebuah pokok-pokok penting yang dicatatkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saudara tentu ya. Nah, saya sedikit tambahkan untuk materi ini supaya kita boleh
lebih baik mendiskusikannya. Jadi pada konteks pelajaran yang keempat ini sedang tidak menyentuh perpuluhan ya. Ini sedang bicara khusus mengenai persembahan. Nah, persembahan ini sudah barang tentu dikatakan dalam materi tadi adalah didasari dari 4 aspek yang tadi boleh disampaikan ya. Dalam hal ini yang dalam pelajaran sekolah sahabat kita 4 hal itu digambarkan melalui persembahan penghapusan dosa, persembahan syukur, persembahan untuk orang miskin, dan persembahan untuk pembangunan dan memelihara rumah ibadah. Begitu ya Pendeta Marustorus ya. Jadi kalau bicara mengenai perpuluhan itu beda part. Saya pikir itu sudah lalu karena kita sudah belajar di sahabat-sahabat break sebelumnya. Dan kita masuk kepada persembahan. Nah, sebagai disclaimer-nya mungkin kita boleh pahami persembahan yang tadi boleh dipresentasikan dan kita boleh pelajari dalam 1 minggu ini adalah persembahan untuk Yesus. Nah, ketika ada kalimat persembahan untuk Yesus, artinya ada sebuah pemberian yang manusia ini perlu berikan. Ya, begitu ya. Tapi perlu dipahami bahwa Yesus ini tidak butuh uang kita supaya kita harus kasih dia terus supaya dia menjadi kaya. Bukan itu konteksnya ya. Tapi persembahan yang mau diajarkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini lebih daripada itu. Tadi boleh disampaikan bahwa persembahan itu adalah bentuk kasih atau respon manusia kepada siapa? Kepada Tuhan karena mereka telah sudah diberkati ya. Nah, memang bentuk kasih yang Tuhan berikan adalah semua yang kita miliki ini sebenarnya punya Tuhan. Paling sedikit orang Advent mengetahui 4 aspek penting ya. Nah, makanya di sini ada pertanyaan ya Pendeta Maro Sitorus. Jika memang ungkapan persembahan adalah bentuk dari kasih kita kepada Tuhan, apakah semua aspek seperti uang, waktu, talenta, dan tubuh semua itu harus kita berikan kepada Tuhan? Semua. Kalau jika iya, bagaimana kita bisa mengerti kata semua ya, semua atau 4 aspek itu kita berikan sama Tuhan, atau ada beberapa hal yang semisalnya kita boleh berikan kepada Tuhan gitu ya. Silakan Pendeta Marofitolus untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, sebuah pertanyaan yang penting dan baik untuk didiskusikan ya. Jadi kalau kita belajar tentang persembahan, jadi kita harus keluar dari sebuah kotak kecil ya. Jadi persembahan itu bukan hanya selalu berkaitan dengan uang saja, karena Tuhan tidak hanya berikan kita berkat berupa materi saja, tapi Tuhan juga berikan kita waktu, Tuhan berikan kita tenaga, Tuhan berikan kita talenta, dan Tuhan juga telah berikan materi kepada kita. Jadi kalau kita bertanya apakah semua aspek yang Tuhan telah berikan itu juga harus kita berikan kepada Tuhan, maka tentu jawabannya adalah iya. Jawabannya iya. Karena apa yang Tuhan telah berikan itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semakin banyak yang Tuhan telah berikan dan semakin banyak kita rasakan apa ya berkat yang Tuhan telah berikan, maka Tuhan akan menuntut lebih banyak. Nah, kadang-kala kita hanya berfokus kepada uang. Oh, saya sudah berikan persembahan saya kepada Tuhan. Pada saat saya ikut ibadah, saya telah berikan persembahan saya. Oh, cukup saja uang yang telah saya berikan ke gereja. Saya terlalu sibuk dengan hidup saya bekerja. Saya tidak punya waktu untuk membantu orang lain, misalkan mengunjungi orang lain yang butuh dukungan, motivasi, dan sebagainya. Apakah hal itu bisa dibenarkan? Jawabnya adalah apa? Tidak. Nah, persembahan dalam bentuk waktu, talenta, dan sebagainya itu juga dituntut oleh Tuhan. Ya, bagaimana cara memberikannya? Ya tergantung kita. Bagaimana kita mengatur talenta kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Ingat, talenta tentu masing-masing kita diberikan paling tidak 1. Nah, semakin banyak talenta diberikan, maka kita harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan menolong sama. Bahkan waktu kita juga harus kita gunakan untuk apa? Untuk menolong orang lain. Jadi
Kita jangan sampai mengkotakkan bahwa persembahan itu cukup hanya memberikan uang saja ya ke dalam pundi-pundi persembahan saat ibadah, tetapi persembahan itu juga menuntut berupa hal waktu, talenta, bahkan tubuh kita yang kita miliki juga harus kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Sebabnya kita harus menjaga hidup kita, tubuh kita ini yang Tuhan berikan ya dengan menjaga kesehatan, memakan makanan yang sehat, tidak merusaknya dan sebagainya. Jadi semua yang Tuhan telah berikan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati berkat Tuhan itu harus diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kira-kira itu bisa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Maropapositorus. Jadi yang saya dapati bahwa keempat aspek yang tadi boleh ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, maka itu diwajibkan atau kita sebagai orang Kristen juga harus memberikan kepada Tuhan ya. Karena sama seperti halnya kemarin kita boleh belajar mengenai persembahan yang pertama ya dan yang terutama. Jadi semua persembahan ini kita perlu kasih sama Tuhan. Maksudnya adalah memang secara 10% kita harus sisihkan itu, angkanya ada. Tapi yang 90% itu pun ketika kita kelolalah dengan baik ya. Jangan berhamburan dan hal-hal yang kita gunakan itu jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu poin pentingnya ya. Nah, korelasi yang sama tadi disampaikan bahwa kita tidak sedang bicara mengenai besaran angka ya, talenta berapa harus saya kasih, uang berapa saya harus kasih, waktu apa yang saya kasih, terus tubuh apa yang saya harus kasih. Poinnya adalah semua poin 4 ini memang harus mengacu kepada aspek untuk memuliakan Tuhan. Nah, disitulah bentuk daripada respon persembahan kita, begitu ya. Nah, kalau itu menyentuh dengan angka, maka persembahan yang perlu disampaikan tadi ada kisarannya ya. Tergantung motivasi kita dan bagaimana kita mendapatkan sukacita itu, maka ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, maka hal yang kita perlu berikan pun akan juga lebih besar ya, meningkat ya. Maka sistematis daripada persembahan yang dapat dilihat di jemaat ataupun secara pribadi, lepas pribadi keluarga itu harusnya dari hari ke hari meningkat karena berkat mereka kan pasti akan bertumbuh ya, begitu ya konsep yang boleh diberikan ya. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya lagi ini ada beberapa yang perlu ditanyakan Pendeta Maropapositorus. Pertanyaannya, bagaimana manusia membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa itu? Kan manusia tidak, karena manusia sebenarnya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Namun apa hal yang kita bisa dapati untuk merespon kebaikan Tuhan itu? Kira-kira apa Pendeta Maropapositorus? Baik, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan materi, bahwa ini kan sebuah pertanyaan yang besar ya, yang disampaikan oleh Raja Daud. Bagaimana kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Ya. Jawabnya sebenarnya tidak dapat karena kita ini terlalu besar hutang kita kepada Tuhan. Terlalu besar kebaikan yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Kita berikan pun seluruh harta kita, waktu kita kepada Tuhan, itu juga belum membalas apa yang Tuhan telah lakukan. Nah, Tuhan hanya menuntut kepada kita ketika kita mendapatkan berkat yang Tuhan telah berikan, ya, yang luar biasa itu, kebaikan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Kita kembalikan lagi kepada Tuhan dengan mendukung pekerjaan Tuhan, itu bisa melalui persembahan kita berikan, lalu dengan kita menolong sesama kita. Ya, misalkan ada janda yang hidupnya penuh dengan kesusahan, dia seorang diri, ya kita bisa menolongnya dengan membantu ya dalam pekerjaan yang bisa kita bantu. Misalkan ya, dia tinggal di sebuah rumah yang rumahnya dalam keadaan bocor ya atapnya. Nah, kita punya waktu, kita punya kemampuan, skill ya untuk memperbaiki, kita dapat menolongnya. Ya, jadi dengan cara-cara bentuk
bentuk kasih kita menolong pada sesama, itu juga adalah sebuah apa? Sebuah tanda kasih kita kepada Tuhan. Jadi itulah yang dapat kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi persembahan itu tidak menggantikan akan kebaikan Tuhan, tetapi adalah luapan ungkapan bagaimana kita sudah merasakan kasih Tuhan. Ya. Makanya ada sebuah lagu, kita ini telah dibeli ya, dibeli dengan darah yang mahal, bukan dengan barang fana. Jadi nggak bisa digantikan itu, ini tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan memuliakan Tuhan, pekerjaannya, dan menolong sesama. Hanya itu saja yang kita lakukan. Sehingga segala kebaikan Tuhan itu betul-betul akan berdampak kepada manusia, dan saat yang sama kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk bagaimana kita telah merasakan kasih Tuhan, dan orang lain bisa melihat Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih ya. Saya kutip tadi ada dua hal ya, perbuatan baik, menolong sesama, dan membantu pekerjaan Tuhan ya. Secara praktiknya menolong itu adalah orang yang membutuhkan, itu adalah persembahan juga yang dihitung oleh Tuhan melihat kita merespon kasih Tuhan itu ya. Dan yang kedua adalah membantu pekerjaan Tuhan. Nah, secara praktiknya itu ada di gereja, di mana kita boleh beribadah gitu ya. Di sini ada tambahan yang juga perlu disampaikan, dapat dari hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang menuliskan ringkasan di pelajaran sekolah Sabat. Maka hamba Tuhan ini mengatakan, apa makna ketika manusia memberikan persembahan kepada Tuhan? Maknanya yang pertama, tindakan ini menguatkan cinta manusia kepada Tuhan dan orang lain. Itu sebabnya uang dapat menjadi kekuatan yang sesungguhnya untuk kebaikan. Dan yang kedua, maknanya adalah ini bukti kerelaan manusia untuk mengorbankan diri bagi Tuhan. Dan yang ketiga, persembahan dapat menjadi pengalaman rohani yang dalam atau satu ekspresi yang nyata bahwa kehidupan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, persembahan bergantung pada keyakinan bahwa manusia memiliki kepastian keselamatan dari Kristus. Ya. 6. Persembahan datang dari hati yang percaya kepada Tuhan yang terus-menerus menyediakan kebutuhan manusia sebagaimana yang terbaik dalam pandangannya. Yang ketujuh, kedua terakhir, persembahan meluap dari yang telah menerima Kristus melalui iman sebagai satu-satunya sarana yang cukup untuk rahmat dan penebusan. Dan yang terakhir, persembahan itu bukanlah suatu untuk memenangkan hati Tuhan atau mencari penerimaannya, tapi itu sebagai sebuah ungkapan respon ya. Jadi dari makna-makna ini kita bisa lihat untuk presentasi kita pada malam hari ini, maka makna persembahan itu akan membantu kita melihat jauh lebih besar betapa manusia harus bersyukur dari rahmat yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Ya, dan itu yang bisa memberikan kita pemahaman bagaimana persembahan untuk Yesus itu dilihat dari respon manusia menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak serta-merta hanya uang dan uang saja. Dan jikalaupun uang, maka tadi ada kisaran yang boleh disampaikan. Kalaupun kita menerima banyak berkat, maka kita juga harus memberikan dengan cuma-cuma sesuai Markus 10:8 katakan ya. Memberikan juga dengan cuma-cuma, maka kamu akan mendapatkannya kembali. Itu yang baik untuk kita bisa pelajari. Artinya ketika kita belajar mengenai presentasi ini, umat-umat Tuhan dituntut bukan menjadi umat Tuhan yang pikir, pelit, ya. Boleh perhitungan, tapi perhitungannya itu masuk juga persembahan-persembahan yang sifatnya seperti sosial dan yang lain sebagainya. Karena kalau keuangan tidak diperhitungkan ya repot juga ya, main asal keluar.
Ya, mungkin itu dari presentasi yang bisa disampaikan. Kalau ada tambahan lagi, silakan Pendeta Marustorus. Kalau tidak ada, silakan di closing statement. Baik, pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah sebuah evaluasi diri kepada kita, bagaimana kita bisa merenung-renungkan kebaikan Tuhan yang kita telah rasakan. Jadi semakin kita masuk kepada perenungan yang mendalam dan mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan, berkat Tuhan kepada kita, maka kita pun dengan mudah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingat tadi bukan hanya berupa uang saja, termasuk juga waktu, talenta, dan sebagainya. Jadi kita diminta atau dituntut atau sedang dihimbau untuk kembali kepada suatu pemahaman yang baik bahwa Tuhan sudah berikan begitu banyak berkat-Nya kepada kita. Sebabnya di saat kita ingin memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa jangan pernah berhitung, jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kemudian di atas semua yang kita telah berikan, jangan lupa kita menaruhnya atas rasa syukur. Ya, jangan lupa. Karena bisa saja kita memberi dengan pemberian yang besar, mungkin kita sibuk dalam pelayanan, kita memberikan persembahan uang dan sebagainya, tapi kalau itu bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi kekudusan bagi Tuhan, maka itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Ya. Sebabnya selain tadi memberikan persembahan, tapi motifnya juga harus benar. Ya. Motifnya juga harus benar. Sebabnya sepanjang minggu ini, marilah kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sukarela, yang dengan senang hati, dengan dorongan kasih kepada Tuhan datang memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Sebabnya saat kita akan datang kepada Tuhan, kita datang bukan dengan tangan hampa, tetapi ada yang kita mau berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Semoga kita terus menjadi pemberi-pemberi atau pelaku-pelaku firman yang setia di dalam menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Marupapa Sitorus yang sudah boleh menyampaikan closing statement-nya, dan kita boleh menyelesaikan diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Jadi kita dapati tadi dikatakan ya bahwa membawa persembahan kepada Tuhan adalah satu tugas Kristiani dengan implikasi moral dan rohani. Mengabaikan hal ini, maka kita akan mendekati kehancuran rohani. Oke. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat konsep. Biarlah berkat firman ini menjadi bagian kita semua, dan kita boleh terus menjadi hamba Tuhan yang setia mengembalikan berkat-berkat-Nya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Senin mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati.